Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meli Ameliawati. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Biologi Universitas Pasundan, Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil refleksi saya mengenai mata kuliah literasi lintas mata pelajaran, khususnya pada topik 5, aksi nyata mengenai pengembangan kecakapan literasi diri. Pada bagian akhir topik 5 mengenai pengembangan kecakapan literasi diri, mahasiswa diberikan tugas untuk melakukan refleksi pembelajaran dengan menjawab 3 pertanyaan. Adapun pertanyaan pertama adalah, pemahaman baru apa yang mahasiswa dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Pertanyaan kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah mahasiswa benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupannya? Dan pertanyaan yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin mahasiswa lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungannya? Untuk menjawab pertanyaan pertama, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konsep refleksivitas. Refleksivitas merupakan suatu bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang atau kelompok untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki ataupun tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dalam proses pembelajaran ini biasa disebut sebagai refleksi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan refleksi pembelajaran? Refleksi pembelajaran yaitu salah satu kegiatan pembelajaran yang mengharuskan peserta didik dan guru untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Hal ini dilakukan oleh guru kepada siswanya dan siswa kepada guru. Selanjutnya, dalam hal literasi, konsep refleksivitas ini dapat dituangkan dalam membuat sebuah naratif literasi. Apa yang dimaksud dengan naratif literasi? Naratif literasi adalah sebuah tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Nah, naratif literasi ini sebetulnya bukanlah tulisan teoritis dan tidak harus memberikan definisi literasi secara umum, namun perlu mengeksplorasi dan memaknai kembali literasi dalam konteks pengalaman pribadi seseorang tersebut. Adapun menurut Yong pada tahun 2004, naratif literasi ini bukan hanya sekedar cerita tentang bagaimana seseorang belajar membaca dan menulis. Genre ini dapat membantu seseorang untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan apa yang menjadi impian hidupnya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai bagian dari sebuah komunitas. Kemudian, konsep refleksivitas tersebut dapat kita tuangkan pada pembelajaran yang sudah dilakukan. Di sini saya akan mencoba untuk merefleksikan hasil pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari topik 5 literasi lintas mata pelajaran yang membahas mengenai pengembangan kecakapan literasi diri. Nah, pada bagian mulai dari diri terdapat 2 video. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan insight yang saya dapatkan. Yang pertama, dari video 1 mengenai naratif literasi seri 1, yaitu literasi, membaca, berbahasa, dan berbudaya, saya mendapatkan insight tentang ketertarikan seseorang dalam literasi berkaitan dengan bagaimana seseorang itu tertarik dalam belajar bahasa dan pengalaman seseorang itu dalam mempelajari hal yang berkaitan dengan literasi, seperti buku bacaan, dan lain-lain. Kemudian di sana dijelaskan pula terdapat pengaruh bahasa asing yang juga dapat dipengaruhi dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar seperti kebiasaan, kemudian segala sesuatu yang dilihat, didengar, dibaca, musik yang didengar, dan lain-lain.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan yang pertama mengenai pemahaman baru apa yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep progresivitas, khususnya pada materi topik 5 mengenai pengembangan kecakapan literasi diri. Nah, pada topik 5 ini, video yang kedua yaitu mengenai naratif literasi seri 4 terkait praktik literasi di usia dini. Saya mendapatkan beberapa insight atau beberapa tips mengenai untuk meningkatkan minat dan baca seorang anak. Yang pertama adalah menjadi role model bagi anak. Di sini orang tua dapat menjadi teladan atau memberikan contoh yang baik untuk meningkatkan minat dan baca anak. Kemudian yang kedua adalah melakukan aktivitas literasi bersama dan libatkan anak dalam proses tersebut. Misalnya, melakukan perjalanan atau kegiatan dengan menghususkan suatu perjalanan dengan bepergian ke tempat yang berkaitan dengan literasi seperti perpustakaan, kemudian museum, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah melakukan diskusi. Di sini orang tua bisa bertanya kepada anaknya mengenai buku yang mereka gemari dan mengapa mereka menggemari buku tersebut. Kemudian membiasakan diri. Tentunya untuk dapat meningkatkan literasi, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah orang tua dan anak-anak dan anaknya bersama-sama melakukan untuk membiasakan diri dengan membaca literasi. Dapat dengan literasi membaca, literasi dengan membaca lingkungan sekitar, dan lain-lain. Kemudian, saya juga mendapatkan pemahaman baru yang sangat berkesan, yaitu bahwa naratif literasi ini sering menjadi bagian dari tugas reflektif yang diberikan kepada seorang calon guru agar mereka mampu menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif mereka tentang literasi. Selain itu, naratif literasi ini dapat membantu calon guru untuk mengajukan pertanyaan kepada dirinya sendiri tentang apa artinya menjadi seorang yang literat. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu setelah membuat naratif literasi, apakah mahasiswa benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupannya? Nah, pada topik 5 ini, sebelumnya saya sudah membuat naratif literasi. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, ya saya yakin bahwa literasi ini berpengaruh dan memang bermanfaat dalam kehidupan saya. Literasi ini menjadi jendela utama untuk saya melihat dunia, bagaimana berinteraksi dan memberikan kontribusi yang berarti kepada dunia luar. Saya bisa melakukan hal tersebut karena saya melakukan literasi. Kemudian, manfaat literasi yang saya rasakan dan tentunya juga oleh banyak orang rasakan, yang pertama adalah mendapatkan berbagai wawasan dan informasi baru. Dengan literasi, saya mendapatkan hal-hal, wawasan, dan pengalaman yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Kemudian meningkatkan kemampuan verbal. Ya, tentunya dengan literasi kita dapat meningkatkan komunikasi kita dengan seseorang atau dengan orang lain. Kemudian membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi. Dengan melakukan literasi, dengan membuat naratif literasi, hal tersebut menjadi sebuah tantangan bahwa kita harus fokus dan melakukan konsentrasi. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan dalam memahami suatu informasi yang semakin meningkat. Tentu saja dengan melakukan literasi kita akan mendapatkan informasi yang sulit sekalipun itu akan dirasakan mudah karena sebelumnya kita sudah melakukan literasi tersebut. Pada literasi tersebut kita melakukan beberapa hal seperti mencerna, menalar, kemudian mengkomunikasikan dan baru kita memahami maksud dari informasi tersebut. Kemudian membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik dalam menjadi seseorang. Ya, hal ini berkaitan dengan komunikasi. Literasi ini berkaitan dengan komunikasi. Dengan melakukan komunikasi, seseorang itu akan menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti atau sikap yang baik, baik itu kepada sesama, alam, maupun lingkungan sekitar. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga. Sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin mahasiswa lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di sekolah ataupun di lingkungannya? Nah, di sini saya terdapat 4 hal yang ingin saya lakukan atau yang ingin saya
jadikan sebagai kontribusi saya. Yang pertama adalah menyelenggarakan pojok literasi membaca di setiap sudut kelas. Pada sudut kelas tersebut terdapat berbagai jenis buku bacaan seperti novel, buku pelajaran, kemudian buku genre lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi membaca peserta didik, begitu. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses sumber belajarnya sendiri dari berbagai sumber. Apa saja, misalnya video pembelajaran, e-book, website, artikel blog, maupun buku-buku digital lainnya. Mereka bebas untuk mengeksplor dari berbagai macam media, baik itu media elektronik ataupun media cetak. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi peserta didik. Misalnya, pada proses pembelajaran saya menerapkan dengan menggunakan model problem based learning, kemudian discovery learning. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan peserta didik melakukan aktivitas apa saja, di antaranya peserta didik ini dapat menganalisis kasus yang ada pada teks atau video. Nah, dengan hal tersebut harapannya peserta didik akan belajar untuk meningkatkan literasinya, khususnya pada literasi membaca. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan kegiatan literasi yang menampilkan karya-karya peserta didik dalam bidang literasi dan ikut berkontribusi untuk memajukan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan literasi, serta mengikutsertakan peserta didik dalam berbagai lomba yang berkaitan dengan literasi. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana kita bisa melihat potensi, minat, bakat dari peserta didik tersebut, khususnya untuk anak-anak yang memiliki potensi bakat. Berkaitan dengan literasi, kita dapat mengembangkan potensinya dengan menyelenggarakan kegiatan literasi, menampilkan karya-karya, kemudian mengikutsertakan dalam berbagai lomba. Harapannya, peserta didik ini dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan literasi tersebut. Terlepas dari 4 hal yang ingin saya lakukan, tentu saja saya ingin menjadi teladan, motivator, dan fasilitator untuk anak-anak dalam meningkatkan budaya literasi di sekolah ini. Saya tentunya harus menjadi teladan untuk mereka dengan sama-sama meningkatkan literasi juga dalam pembelajaran, dalam kegiatan sehari-hari, kemudian memberikan motivasi kepada mereka untuk terus sama-sama belajar meningkatkan terkait literasi ini dan menjadi fasilitator kepada mereka untuk mengembangkan potensinya yang berkaitan dengan literasi. Saya akan memberikan wadah kepada mereka untuk mengembangkan hal-hal atau minat bakat mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki, dengan memberikan ruang kepada mereka untuk bereksplorasi, mengekspresikan hal yang ingin mereka tuangkan. Baik teman-teman, cukup sekian yang ingin saya paparkan mengenai hasil refleksi saya terkait mata kuliah literasi lintas mata pelajaran pada topik 5 pengembangan kecakapan literasi diri ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.